Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah simulasi sistem Ibu Rana Ardila Rahma STRT-MT dan rekan-rekan yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Denisa Fajrianti selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini dengan judul Simulasi Sistem Operasional pada Perusahaan Jasa Pengiriman dan Ekspedisi Barang menggunakan software ProModel. Sebelum memulai presentasi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Kang Arya Parikesit dengan NPM 005. Kemudian ada Teh Desi Lusiani dengan NPM 011 dan Kang Andika Saputra dengan NPM 003. Selanjutnya di sini kami akan memaparkan materi presentasi. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada landasan teori, kemudian ada metodologi, keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang kelima ada kesimpulan. Materi pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu ada bab 1 pendahuluan. Next. Oke, di sini ada latar belakang yang dimana latar belakang di sini adalah membahas tentang jasa pengiriman dan ekspedisi, yaitu perusahaan jasa pengiriman barang dituntut untuk terus meningkatkan layanan dan juga kepuasan pelanggan guna bertahan dalam persaingan industri logistik yang semakin hari semakin ketat. Selanjutnya, pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya transaksi e-commerce menuntut sistem operasional yang cepat, tepat, dan juga efisien. Untuk menghadapi tantangan tersebut, perusahaan perlu adanya evaluasi dan mengoptimalkan proses bisnis secara terstruktur. Salah satunya dengan pendekatan simulasi sistem yang mampu memodelkan alur kerja dan mengevaluasi berbagai skenario tanpa mengganggu operasi nyata. Kemudian, simulasi menggunakan software ProModel menjadi solusi efektif karena mampu mempresentasikan alur proses logistik secara visual maupun dengan akurat. Kemudian dengan ProModel, perusahaan dapat mengidentifikasi hambatan, menilai pemanfaatan sumber daya, serta menguji skenario perbaikan seperti penambahan armada ataupun perubahan layout gudang. Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat merancang strategi peningkatan efisiensi dan pelayanan secara data-driven, sehingga mampu beradaptasi dengan dinamika pasar dan juga meningkatkan daya saingnya di industri ekspedisi. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah sini kita terbagi menjadi 3, begitupun dengan tujuannya kita terbagi menjadi 3. Yang pertama, rumusan masalahnya adalah bagaimana gambaran sistem operasional saat ini pada perusahaan jasa pengiriman dan juga ekspedisi barang. Kedua, apa sih ketidakefisienan dan kendala utama yang terjadi dalam proses operasional pengiriman barang? Dan yang ketiga, bagaimana hasil simulasi dengan software ProModel dapat digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi sistem operasional dalam perusahaan. Selanjutnya, tujuannya yaitu menganalisis sistem operasional yang berjalan pada perusahaan jasa pengiriman dan ekspedisi barang. Kedua, mengidentifikasi kendala dan ketidakefisienan dalam proses operasional pengiriman barang. Dan yang terakhir adalah mensimulasikan sistem operasional menggunakan software yang akan kita pelajari, yaitu software ProModel sebagai dasar untuk mengevaluasi dan merancang perbaikan proses guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Oke, mungkin selanjutnya atau bab kedua akan dipaparkan oleh rekan saya. Lalu pembahasan kedua yaitu landasan teori. Next. Di sini ada sistem operasional. Sistem operasional dalam perusahaan jasa pengiriman harus dikelola secara efisien dan adaptif untuk menghadapi fluktuasi permintaan secara tantangan distribusi. Ketidakefisienan dalam elemen operasional dapat menimbulkan keterlambatan dan peningkatan biaya, sehingga pemahaman terhadap alur kerja sangat penting bagi pengambilan keputusan manajerial. Optimasi sistem tidak cukup dilakukan dengan cara konvensional, melainkan perlu pendekatan berbasis data seperti simulasi. Simulasi memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi dampak keputusan secara akurat tanpa mengganggu operasional nyata, sehingga lebih strategis dalam meningkatkan kinerja layanan. Next. Yang kedua ada konsep simulasi sistem. Simulasi sistem adalah metode analisis yang meniru perilaku sistem nyata untuk mengevaluasi interaksi antar komponen dan menguji berbagai skenario perbaikan tanpa mengganggu operasional langsung. Dalam manajemen operasional, pendekatan ini sangat bermanfaat untuk sistem yang kompleks dan dinamis, serta didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi sebagai aset strategis perusahaan.
Masalah antrian sering terjadi dalam layanan pengiriman, dan simulasi membantu menganalisis dampak perubahan kecil terhadap kinerja sistem secara menyeluruh. Simulasi juga menghasilkan data kuantitatif seperti waktu tunggu dan tingkat utilisasi yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Next. Lalu selanjutnya ada software ProModel. ProModel merupakan software simulasi berbasis visual yang dirancang untuk memodelkan sistem dinamis dalam bidang manufaktur, logistik, dan layanan. Dengan fitur animasi, grafik, dan laporan analitik, ProModel memudahkan pengguna dalam membangun model proses bisnis secara rinci dan interaktif. Kelebihan utamanya terletak pada kemampuannya menyederhanakan sistem kompleks menjadi tampilan visual yang mudah dipahami, sehingga sangat relevan untuk perusahaan jasa pengiriman dalam mensimulasikan alur barang, pengelolaan gudang, pemanfaatan armada, dan interaksi antar unit kerja. ProModel juga memungkinkan identifikasi bottleneck serta pengujian berbagai skenario perbaikan secara fleksibel dengan risiko minimal. Dalam penelitian ini, simulasi sistem operasional digunakan untuk menganalisis kinerja pengiriman barang di perusahaan ekspedisi. Dengan memanfaatkan ProModel, alur proses divisualisasikan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi hambatan dan mengevaluasi efektivitas pemanfaatan sumber daya. Model yang dibangun menggunakan data operasional aktual kemudian dibandingkan dengan beberapa skenario perbaikan guna menentukan alternatif terbaik. Hasil simulasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategis berbasis data untuk peningkatan performa layanan secara berkelanjutan. Next. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas. Oke, selanjutnya ada bab 3 yaitu metodologi. Boleh next. Di sini ada penjelasan terkait sistem dan antrian. Sistem adalah kesatuan elemen yang saling berinteraksi dan bekerja secara terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh dari sistem ini meliputi kehidupan sehari-hari seperti sistem lalu lintas, kemudian ada sistem ekonomi dan sistem manufaktur yang semuanya ini menunjukkan keterkaitan antara elemen untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian kita ada antrian. Antrian adalah fenomena umum yang terjadi akibat ketidakseimbangan antara permintaan, layanan, dan kapasitas pelayanan. Dalam industri manufaktur maupun sektor jasa, antrian muncul saat penggunaan harus menunggu giliran karena keterbatasan sumber daya. Terdapat 4 jenis sistem antrian. Yang pertama itu ada single channel single phase, kemudian ada multi channel single phase, yang ketiga ada single channel multi phase, dan yang keempat ada multi channel multi phase. Next. Kemudian di sini ada penjelasan terkait pendekatan simulasi. Simulasi adalah metode untuk menggambarkan karakteristik nyata guna memahami interaksi antara komponennya. Proses ini dimulai dengan membangun model sistem lalu mengubahnya menjadi program komputer agar dapat diuji secara virtual. Kemudian ada di sini ada gambar yang gambarnya merupakan sistem terbagi menjadi dua. Yang pertama ada eksperimen dengan menggunakan sistem aktual, kemudian ada eksperimen dengan menggunakan suatu model dari sistem tersebut itu. Kemudian dari eksperimen yang kedua ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada model fisik, ada model matematis. Dari model matematis juga terbagi menjadi dua, ada solusi analisis dan ada simulasi. Next. Selanjutnya ada langkah simulasi. Langkah simulasi sistem ini dibuat dengan tujuan untuk menyimulasikan kondisi antrian yang ada, melakukan eksperimen pada model untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di sini ada flowchart dari langkah-langkah simulasi. Yang pertama ini ada mulai, kemudian ada pelanggan memasuki porter, kemudian pelanggan ini mengantri di ruang tunggu yang disediakan oleh porter. Kemudian dalam antrian ini terdapat decision, yaitu karena ada dua karyawan yang melayani pelanggan. Jadi jika karyawan 2 kosong, maka pelanggan bisa langsung ke karyawan 2, atau jika sebaliknya karyawan 1 kosong, pelanggan bisa langsung ke karyawan 1. Kemudian setelah pelayanan selesai di dua karyawan tersebut, selanjutnya ada pengemasan barang. Kemudian setelah pengemasan barang selesai, dilakukan penyimpanan barang yang akan dikirimkan esok harinya. Ini ada simbol delay karena dalam pengiriman ini waktunya bervariasi, kadang tergantung kemacetan lalu lintas ataupun hari-hari libur nasional. Kemudian selesai. Next. Selanjutnya ada bab 4 itu yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Masuk pada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan.
Nah, pada hasil pembahasan di sini terdapat simulasi sistem yang dimana simulasi ini dimulai ketika pelanggan datang ke kantor. Mereka harus menunggu di ruang tunggu terlebih dahulu. Di sana terdapat 2 karyawan yang siap melayani jika salah satu karyawan sudah tersedia. Pelanggan akan dilayani secara bergiliran. Setelah bertemu dengan karyawan, proses pengiriman pun dimulai. Proses ini memakan waktu cukup lama dan bervariasi karena mencakup beberapa tahapan seperti pengembalian uang dan penumpakan barang serta seluruh proses selesai. Pelanggan dapat meninggalkan konter dan paket yang telah dikemas akan dipindahkan ke rak barang yang siap untuk dikirim. Next. Nah, pada untuk output hasil di sini ialah merupakan hasil dari mana kapasitas yang dilakukan pada alur dari kinerja konter tersebut, yang dimana berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa alur pelayanan dimulai dari pelanggan yang mengantri, kemudian menunggu di ruang tunggu sebelum akan dilayani oleh 2 karyawan secara bergantian. Setelah itu proses dilakukan ke tahap pengemasan, yang dimana di sini untuk box yang diproses ialah sebanyak 457 box, yang dimana pada entity state-nya itu tidak terdapat kegagalan proses, yang dimana lebih banyak terhadap proses yang berjalan di dalam alur kerja tersebut. Bisa di next. Nah, selanjutnya masuk pada output, yang dimana analisis kapasitas dan lokasi menunjukkan bahwa proses pelayanan dan pengemasan mengalami kepadatan yang tinggi atau bottleneck sehingga. Sedangkan proses pengiriman cenderung masih kosong, yang menunjukkan ketidakseimbangan aliran proses. Selain itu, entitas barang menghabiskan sebagian besar waktu ini dalam proses daripada menunggu atau bergerak, mengindikasikan tingginya beban kerja di setiap tahap. Oleh karena itu, disarankan untuk menambah jumlah karyawan pada bagian pelayanan dan pengemasan, serta memperbesar kapasitas penyimpanan guna mempercepat alur dan meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Nah, masuk pada interpretasi hasil simulasi, yang dimana berdasarkan hasil simulasi yang tadi telah ditunjukkan, pada perusahaan jasa pengiriman dan ekspedisi barang ditemukan bahwa rata-rata barang atau box berada di dalam sistem mencapai 141,49 menit dengan jumlah total barang yang diproses yaitu sebanyak 457 unit. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya keterlambatan dalam proses pengiriman, kemacetan alur kerja atau bottleneck, sehingga jelas pada bagian pelayanan atau pengemasan di mana tingkat okupansi lokasi menunjukkan presentasi keterisian yang tinggi, sementara lokasi pengiriman justru sering kosong. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan alur kerja, sehingga memperkuat permasalahan terkait ketidakefisienan alur operasional. Nah, di sisi lain terlihat bahwa sumber daya tenaga kerja belum dimanfaatkan secara optimal. Meskipun terdapat 2 karyawan dalam simulasi, tingkat utilisasi tidak dijabarkan secara rinci. Namun lambatnya proses pengemasan dan pelayanan menunjukkan kemungkinan beban kerja yang tidak merata atau jumlah tenaga kerja yang kurang di titik-titik kritis. Fasilitas rak penyimpanan dan meja tunggu juga menunjukkan tingkat keterisian yang tinggi pada beberapa waktu, sehingga menunjukkan bahwa fasilitas tidak cukup menampung beban operasional secara maksimal. Nah, di sini penggunaan software ProModel dalam simulasi ini sangat membantu dalam memvisualisasikan alur sistem, yang dimana mengidentifikasi titik-titik bottleneck serta menunjukkan distribusi kapasitas lokasi serta secara kuantitatif dengan simulasi ini, perusahaan dapat melakukan evaluasi terhadap performa sistem saat ini dan melakukan perbandingan terhadap skenario alternatif, yang dimana misal menambah tenaga kerja atau memperluas fasilitas sebelum menerapkannya secara langsung, sehingga mengurangi resiko kesalahan implementasi dan meningkatkan efisiensi operasional secara menyeluruh. Nah, di sini terdapat kelebihan kekurangan yang dimana dilakukan pada simulasi pada ProModel. Yang dimana kelebihannya di sini ialah visualisasi proses yang jelas, yang dimana tampilan grafis yang mudah dipahami untuk melihat alur kerja dari pelanggan, pelayan, pengemasan hingga pengiriman secara real time. Yang kedua, untuk kelebihannya di sini identifikasi bottleneck secara akurat dengan fitur statistik seperti entity state
dan location capacity state, pengguna dapat dengan cepat mengidentifikasi bagian proses mana yang paling padat atau lambat. Yang ketiga kelebihannya itu yaitu evaluasi kinerja sistem, yang dimana model ini menyajikan data seperti rata-rata waktu dalam sistem, jumlah unit yang diproses, dan tingkat utilisasi fasilitas yang membantu mengevaluasi efisiensi operasional secara kuantitatif. Nah, lanjut untuk kekurangannya di sini. Yang pertama, kekurangannya itu tidak memperhitungkan variabel eksternal, yang dimana model terbatas pada sistem internal. Faktor eksternal seperti kondisi lalu lintas, cuaca, ataupun keterlambatan dari pihak ketiga seperti kurir dan supplier tidak dimasukkan pada simulasi. Untuk kekurangan yang kedua yaitu tidak menampilkannya biaya operasional, yang dimana simulasi yang dilakukan hanya menampilkan waktu dan kapasitas. Aspek biaya, misalnya efisiensi biaya tenaga kerja atau penghematan dari perubahan proses tidak tercakup langsung. Ya, baik, masuk kepada bab 5. Untuk selanjutnya ada bab 5, yaitu kesimpulan dan juga saran. Next. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil simulasi menggunakan model terhadap sistem operasional perusahaan jasa pengiriman dan ekstensi barang, dapat disimpulkan bahwa pemodelan ini mampu mengidentifikasi permasalahan utama yang selama ini terjadi, yaitu keterlambatan pengiriman dan ketidakefisienan alur kerja. Melalui visualisasi proses yang jelas dan data statistik seperti waktu rata-rata dalam sistem dan tingkat pemanfaatan fasilitas, ditemukan bahwa beberapa area seperti proses pelayanan dan pengemasan mengalami antrian atau kapasitas yang belum optimal. Lalu selanjutnya ada saran. Dalam penelitian selanjutnya, sebaiknya ditambahkan variabel-variabel penting seperti utilisasi tenaga kerja per individu, waktu layanan rata-rata per proses, serta data biaya operasional, agar simulasi tidak hanya menggambarkan waktu dan alur, tetapi juga aspek efisiensi biaya. Peneliti sebaiknya juga berkoordinasi dengan pihak operasional atau manajemen perusahaan dalam merancang model simulasi agar skenario yang diuji benar-benar relevan dan dapat diterapkan di lapangan. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kita pakai untuk presentasi hari ini. Sekian presentasi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.